Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bertemu kembali. Kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan, tapi saya sebelumnya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami datang kembali kepadamu ya Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Ada Allah yang mau berfirman kembali bagi kami ya Tuhan Yesus. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang membuka pikiran kami, hati kami, supaya kami dapat menerima firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri berbicara kepada kami. Terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan 26. Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 26. Saya akan bacakan buat kita semua. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayan-pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari raya yang dimaksud dalam ayat 20 ini adalah hari raya Paskah. Bagi bangsa Israel, hari raya Paskah wajib untuk dirayakan, saudara-saudara. Dan mereka harus pergi ke Yerusalem untuk merayakannya. Jadi saat itu seluruh bangsa Israel, khususnya kaum pria, termasuk Tuhan Yesus, juga pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Dan kita sudah membaca di ayat yang ke-20, di antara mereka yang datang, ada beberapa orang Yunani datang ke Yerusalem untuk beribadah merayakan hari raya Paskah. Nah, orang Yunani ini ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka datang kepada Filipus, dan Filipus menceritakannya kepada Andreas, temannya, bahwa orang-orang Yunani ini ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Kemudian mereka, Filipus dan Andreas, pergi menyampaikan maksud dari orang-orang Yunani ini kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus memberi respon atas keinginan orang-orang Yunani ini. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-23 dikatakan, "Tetapi Yesus menjawab mereka," katanya, "telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan." Kalau kita membaca atau kita mengetahui, mencari tahu dan sebagainya, saudara-saudara, tentang arti kata dimuliakan, dimuliakan mempunyai arti ditinggikan, diagungkan. Sebagai contoh, waktu Yesus masuk ke Yerusalem, beberapa saat sebelum terjadinya ayat 20 yang kita baca sampai 26 tadi, saudara-saudara, ada contoh Yesus dimuliakan. Yesus diagungkan. Dalam Yohanes 12 ayat 12 dan 13, saya akan bacakan buat kita semua. "Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta itu mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, 'Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel.'" Nah, seperti itu artinya dimuliakan, saudara-saudara. Tetapi kalau kita melihat atau membaca tanggapan Tuhan Yesus tentang arti
dimuliakan ini itu jauh berbeda, saudara-saudara. Yesus mempunyai atau mengartikan sendiri kata dimuliakan ini. Dalam ayat yang ke-24 dia katakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Bagi Yesus, kata dimuliakan atau kemuliaan mempunyai arti mati, berarti mati, saudara-saudara. Sama seperti biji gandum yang harus ditanam atau dikubur dalam tanah agar bisa bertumbuh dan berbuah banyak. Demikianlah Yesus harus mati. Dan setelah Yesus mati dan dikuburkan, itu dapat menarik banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Yohanes 12 ayat 32 katakan, "Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Jadi yang Yesus maksudkan dimuliakan adalah berarti mati, saudara-saudara. Apakah Yesus takut mati? Tentu saja tidak. Sama sekali Yesus tidak takut mati. Karena Yesus tahu dengan pasti apa tujuannya ia datang ke dalam dunia ini. Yohanes 12 ayat 27 katakan, "Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini." Yesus katakan, apakah dia harus katakan kepada Bapaknya supaya Bapaknya itu menyelamatkan dia dari kematian? Tidak, katanya. Sebab Yesus datang ke dalam dunia ini memang untuk mati bagi kita semua, bagi saudara dan saya. Yesus tahu dengan kematiannya itu dapat menarik banyak orang datang kepada Tuhan lalu percaya. Dan kita, saudara dan saya, adalah buah dari kematian Tuhan Yesus. Pada waktu Yesus mati, setelah Yesus mati di kayu salib, masih tergantung di kayu salib, saudara-saudara, ada seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. Alkitab katakan bahwa ia adalah seorang murid Tuhan. Ia seorang yang kaya, ia murid Tuhan. Tapi itu tidak dinyatakan secara terus terang kepada orang banyak sebab Yusuf dari Arimatea ini takut kepada orang-orang Yahudi. Tapi waktu Yesus mati, dia bersama-sama dengan Nikodemus, seorang guru agama yang besar yang dihormati oleh orang. Pada waktu malam Nikodemus pernah datang kepada Tuhan Yesus bertanya tentang kelahiran baru, tentang jalan keselamatan. Mereka berdua, Yusuf dan Nikodemus, datang untuk menurunkan mayat Yesus dari kayu salib. Mereka mengapani Yesus dan menaruhnya di kubur dari Yusuf dari Arimatea ini, dalam satu kubur yang baru. Mereka berdua yang semula secara sembunyi-sembunyi percaya kepada Tuhan Yesus, takut akan orang banyak, orang-orang Yahudi. Tapi kemudian mereka berani menunjukkan siapa mereka. Ini adalah buah dari kematian Tuhan Yesus. Ada jiwa-jiwa yang ditarik datang kepada Tuhan Yesus dan mereka memuliakan Tuhan. Mereka meninggikan Tuhan, mereka mengagungkan Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-26 dikatakan, Yesus katakan, Yohanes pasal 12 ini katakan, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Yesus mati, menarik banyak jiwa datang kepadanya. Bahkan ada orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk melayani dia. Sama seperti Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Orang-orang yang tadinya takut menyatakan diri sebagai murid Tuhan. Tapi kemudian mereka membuka diri mereka. Mereka menyatakan kepada dunia bahwa mereka adalah murid Tuhan Yesus. Yesus, Tuhan
yang datang ke dalam dunia ini dengan satu tujuan, mati untuk saudara dan saya, untuk orang-orang yang percaya. Dia lakukan itu sampai tugasnya selesai. Saudara-saudara, bagi kita semua orang-orang percaya, kita diberi satu kesempatan untuk menyatakan juga siapa kita ini. Apakah kita murid Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh, atau kita berani katakan kepada dunia, saya adalah murid Tuhan Yesus. Melihat atau mencontoh dari apa yang Yesus lakukan. Dia taat sampai dia mati di kayu salib. Biarlah menjadi perenungan bagi kita dalam setiap kali dalam hidup kita. Kita dapat katakan kepada dunia, bukan hanya kepada keluarga di rumah, tapi kepada dunia melalui sikap, perbuatan, pikiran kita. Saya adalah anak Tuhan. Saya adalah orang-orang yang percaya kepada Dia. Lewat perjamuan kudus, saudara-saudara, kita mengingat kembali kematian Tuhan. Dan kematian Tuhan ini menghasilkan buah. Orang datang kepadanya, yaitu saudara dan saya. Pantaslah atau patutlah kita mengucap syukur pada Allah yang melakukan hal-hal besar dalam hidup kita. Puji Tuhan, Dia Allah yang besar, Allah yang ditinggikan, Allah dimuliakan dalam kematiannya sekalipun. Menarik banyak orang datang untuk percaya kepada Dia. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami bersyukur, berterima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Engkau mati bagi kami ya Tuhan Yesus, tapi kematian-Mu itu membawa keselamatan bagi kami. Ada banyak orang, termasuk kami ya Tuhan Yesus yang diselamatkan. Tuhan, tolong kami ya Tuhan Yesus untuk mengutamakan Engkau lebih dari segalanya, untuk memberikan seluruh hidup kami untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Bekerjalah Tuhan Yesus dalam hidup kami, dan biarlah nama-Mu dipuji, dibesarkan sampai selamanya. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.